ketemu lagi nih sama kita di Pentas. Nah, hari ini Mr. Nita nggak sendiri nih. Kita kedatangan tamu, ada Bu Ari. Siapa yang nggak kenal sama Bu Ari? Pustakawan kece kita di sekolah nih. Kece, astaga. Iya dong. Nah, hari ini kita sebetulnya akan memberikan pandangan lebih secara ke sharing ya Bu ya. Ya, betul. Ke sharing. Jadi Tentang apa nih Miss Ren? tentang apa ya? Tentang sebuah kebiasaan positif, tapi ternyata kalau kita terlalu positif pun nggak jadi baik ya Bu ya. Betul. Tahu ya, kok istilahnya toxic positivity. Ya mungkin kita kenal dengarnya toxic relationship kali ya Bu ya. Udah biasa ya. Itu mau. Biasa lah ya. Kita cari yang anti mainstream. Ya, nah kita carinya yang anti mainstream. Kita hari ini mau diskusi lebih ke sharing tentang toxic positivity. Ini di sudut pandang kita berdua ya. Jadi kita bikin disclaimer dulu nih, karena kita bukan seorang psikolog ya. Betul. Maka kami tidak dari sudut pandang psikolog ini, kita bercuap-cuap sharing saja toxic positivity yang mungkin sering kita temukan, atau mungkin kita yang jadi seseorang yang toxic positivity gitu ya Bu. Banget ternyata. Jangan-jangan ya Bu ya, jangan-jangan saya juga toxic positivity Bu. Sangat sepertinya Miss. Sepertinya ya Bu ya. Mari kita telaah apa itu toxic positivity. Kayak mungkin ya kan kalau misalkan kita sering denger ya, mungkin kita lagi capek, lagi apa, terus kita tanya sama orang lain, terus teman kita ngasih pendapat, gitu aja kok, nyerah. Nah itu tuh katanya sih toxic positivity ya Bu ya. Seolah-olah memberikan hal yang positif, ngasih semangat, padahal sebetulnya ternyata toxic. Iya kan, jadi toxic positivity tuh yang kayak gimana sih menurut Bu Ari kira-kira? Kalau menurut saya lebih ke gini ya Miss, kadang-kadang kita tuh seolah-olah tidak bisa menunjukkan emosi kita. Emosi negatif ya biasanya, kayak misalkan lagi sedih, apalagi kalau ke anak laki-laki tuh biasanya jangan nangis, masa anak laki-laki nangis. Nah pada akhirnya si anak tidak mau menunjukkan emosi dia nangis. Atau misalkan mau marah, karena marah itu dibilang emosi negatif, pas kita marah kita nggak nunjukin marah itu. Kalau menurut saya sebaiknya ditunjukkan, tapi jangan berlebihan juga gitu. Nggak masalah sih nunjukin emosi kita nangis, emosi kita marah, emosi kita kecewa. Cuman ya jangan berlebihan juga gitu. Jadi emosi negatif pun harus kita kelola ya Bu ya. Betul. Karena kalau misalkan kita terus-terusan neken itu, pada akhirnya kita akan jadi manusia yang mati rasa. Oh, jangan-jangan kita pernah mati rasa loh. Jangan-jangan saya pernah mati rasa loh Bu. Karena toxic positivity-an saya jangan-jangan. Kayaknya sih begitu. Jadi diapa-apain juga udah kebal aja kayaknya ya Miss Ren. Ya jangan-jangan ya Bu ya. Nah mungkin nih teman-teman Pentasian mungkin ya pernah merasa di titik yang seperti itu yang tadi kata Miss Ari sampaikan. Kita mau nangis ya, terus kita mau marah, jadinya wah jangan-jangan karena emosi negatif nih, jadi kita pendem, kita tahan gitu kan, nanti lama-lama kan kitanya jadi nggak enak sendiri gitu ya. Nah gimana sih ciri-ciri toxic positivity sih? Kalau misalkan menurut saya nih Bu ya, kalau misalkan ciri-ciri toxic positivity yang saya rasain, yang pernah saya lihat gitu ya, dan saya amati dari setiap orang yang ada tuh, yang pertama itu kadang toxic positivity tuh munculnya dari kata-kata loh Bu. Betul. Kata-kata misalkan hati-hati dengan hati-hati perkataan. ya. Sebetulnya memang niat kita tuh baik, tapi di satu sisi orang yang nerima ucapan kita bisa merespon berbeda-beda. Ya. Contohnya nih ya, saya lagi galau nih, misalkan saya lagi kecewa, terus saya ke Bu Ari, kenapa ya gini terus, misalkan, terus Bu Ari ngasih semangat, wah kok gitu aja ngeluh sih, lihat nih saya atau gimana. Nah secara tidak langsung katanya sih Bu, itu tuh toksik katanya ya. Memberikan sisi positif ke kita, ke saya, tapi di satu sisi itu tuh nyakitin kita juga. Atau terkadang kata-kata itu gak sesuai sama yang orang itu rasain. Terkadang jadi misalkan saya ngomong sama Bu Ari tadi, padahal Bu Ari juga cuma buat nyemangatin doang gitu ya. Atau misalkan gini Miss, kalau misalkan kadang-kadang saya ya, terutama ke anak saya, misalkan kalau dia bilang, ih makannya sama telur aja gitu, terus untuk membangkitkan semangat kadang bilang gini, bersyukur makan sama telur, orang lain tuh kadang bisa gak makan seharian. Sebetulnya itu niatnya bagus, cuma mungkin kadang-kadang
yaitu yang dibilang akhirnya jadi sesuatu yang positif itu jadi tidak baik. Yeah. Ada kalanya sih mungkin kita kalau mau ya praktekin aja, kita liatin tuh itu nggak makan, tapi juga nggak mungkin juga anak kita kasih telur setiap hari kan gitu loh. Jadi ya harus imbang kali ya kalau menurut saya ya. Iya. So kadang-kadang misalnya ngerasa nggak kalau misalkan gini, ketika orang yang ngomong sama kita itu kita nggak ada sesuatu yang jelek sama orang itu, nggak ada praduga jelek sama orang itu. Misalkan dia ngomong, ayo Miss Ren semangat. Iya. Sementara satu orang lagi bilang seperti itu, tapi Miss Ren posisinya positif ke orang itu. Penerimaan Miss Ren pasti beda. Ya. Pasti. Dengan kata yang sama, dengan nada yang sama. Tapi kalau kita lihat orangnya, nah itu kan beda. Nah kalau saya rasa itu lebih ke subjektif kali ya. Itu lebih karena kita menilai orang gitu. Jadi bukan cuma kata-kata aja sih mungkin ya. Ada baiknya juga memang kita itu serba salah sih. Kita mau bilang aku ngerti yang kamu rasain, padahal belum tentu juga kita ngerti perasaan orang itu. Iya kan ya. Jadi harus gimana ya? Harus gimana nih ya Coba. kira-kira ya. Ya mungkin ya untuk yang kayak gitu ya jadi kitanya serba salah ya. Gitu kan. Harus gimana gitu. Cuman ya kita memberikan semangat, kita memberikan support kepada orang yang misalkan sedang berkeluh kesah kepada kita, ya kita coba dengarkan mereka. Mereka inginnya seperti apa? Mereka ingin dipahami sejauhnya seperti apa? Karena untuk orangnya sendiri, ya kita harus bisa ngolah emosi kita gitu. Jangan sampai ketika kita memang sedang ada di titik terendah kita pura-pura bahagia. Karena kalau pura-pura bahagia itu capek kan tidak ya, baik juga. Tidak baik juga kan. Tidak apa-apa kan untuk tidak bahagia. Iya nggak apa-apa sih. Berasa inget quotes di film apa gitu ya? Itu ya yang si Ernest ya. Tapi pernah nggak sih Miss Ren? Kalau saya pernah kayak gini. Waktu itu di teman-teman gereja yang kebetulan memang usianya di bawah saya lagi ada masalah mereka. Jadi ribut lah sampai sindir-sindiran di medsos. Malah saya tegur mereka, tuh saya kasih ayat Alkitab. Sebenarnya saya baik kan? Ya, baik banget. Rohani sekali, Iyalah. tapi ternyata nggak mempan. Sampai saya dibilang, ih rohani banget sih mentang-mentang udah tua gitu kan. Dari situ memang saya jadi belajar, memang ada hal-hal yang cocok. Ya mungkin kita bisa masuk dulu pelan-pelan. Kalau memang mau ngasih ayat juga ya nantilah kalau posisinya dia udah nerima. Jangan sampai nanti hal yang mau kita niat baik malah jadi penerimaannya tidak baik. Misalnya pernah ngalamin kayak gitu? Jangan-jangan saya yang toxic positivity, Bu. Astaga. Jangan-jangan loh ya. Harus segera bertobat ya. Sepertinya harus segera bertobat. Jangan-jangan ya. Terkadang ada saatnya misalkan ketika ada yang sharing atau curhat, ya saya kadang melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Terus ketika saya baca kembali, cari-cari, jangan-jangan saya toxic positivity loh ke orangnya. Jangan-jangan orang yang saya kasih tahu, saya kasih masukan beda penerimaannya gitu. Jangan-jangan buat orang lain sayanya yang menjadi seseorang yang toxic buat dirinya sendiri gitu loh. Betul. Nah, kalau toxic positivity ini dibiarin ya teman-teman, ternyata bisa micu stres. Karena itu dia pura-pura bahagia itu dan depresi mungkin ya. Ya mungkin akhirnya. Ya mungkin ya. Terus ya terkadang kan ya pura-pura tersenyum, pura-pura bahagia di depan orang lain, ya kita bahagia, tapi kan dalam hati kita tuh lagi jengkel, kita tuh mendem emosi negatif, Bu. Jadi kadang-kadang kalau lihat medsos ya, lihat status orang piknik ke sana, makan ini, terus kelihatannya selalu bahagia gitu. Nah dari sini kita belajar ya Miss Ren, karena ternyata tidak semua orang itu bahagia pentasian. Ada kalanya mereka juga down, cuma mungkin waktu down itu mereka nggak share di medsos. Jadi nggak usah sirik ya Miss Ren, kalau ada teman kita selalu share kebahagiaan. Karena mungkin dia lagi toksik loh, bisa aja kan dia selalu posting yang baik-baik, dia sendiri toxic positivity loh. Benar nggak sih? Ya, tanpa disadari. Ya, karena toxic positivity itu sebetulnya apa ya? Menurut pandangan saya, Bu ya, itu sebetulnya lumrah terjadi. Ya, betul. Sering terjadi sebetulnya tanpa kita sadari, dan kita sendiri pun nggak tahu. Oh, kita tuh ngelakuin hal yang ternyata toksik, tapi ke arah yang positif. Jadi ya nggak jadi masalah kalau misalkan kita sedang ada
galau gitu ya Bu Ari ya, lagi ada masalah gitu kan, pengen nangis, pengen marah, pengen ngeluapin emosi, diluapkan. Hanya saja ingat, dikelolalah emosi negatifnya. Betul. Jangan sampai merugikan diri sendiri sama orang lain kan. Betul. Katanya kalau misalkan itu yang toxic positivity saking mendem perasaan negatif itu sampai dia ngelukain diri sendiri kan ya Bu ya? Iya. Karena kan nggak keluar. Akhirnya ya ujung-ujungnya harus berobat deh kayaknya, itu mentalnya harus benerin deh kayaknya, bener nggak sih? Iya, jadi apa ya, mental kitanya juga keganggu gitu ya. Boleh kok kalau kita mau sedih, kita mau marah, kita kecewa sama orang, kita lampiasin boleh. Cuman ingat kalau misalkan kita habis marah, habis bikin kecewa orang ya jangan lupa minta maaf. Ya. Jangan cuma melukai orang tapi tidak bisa membebat lukanya, bener nggak sih? Meskipun susah mengobati luka batin. Sama ini mungkin ya, kalau menurut saya mungkin kalau misalkan kita nih udah terjebak jadi apa ya, jadi orang yang toxic positivity misalkan, atau ada circle kita nih, teman kita yang misalkan sudah mulai ke arah toxic positivity nih misalkan ya, yuk kita kasih tahu deh dia, tapi pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung serta-merta ih kamu orang toxic positivity, kamu terlalu positif, segala sesuatu dilihat dari sisi positifnya, enggak gitu juga ya, pelan-pelan, karena memang orang-orang yang seperti itu harus ada temennya. Betul. Jangan sampai ditinggalin ya Bu ya. Betul, yang ada mereka akan semakin stres, makin depresi. Nah, terus kalau misalkan kitanya nih Bu ya, menurut Bu Ari, kalau misalkan kitanya nih udah jadi personal yang toxic positivity, kira-kira gimana sih cara menguranginya misalkan? Ya berusaha mengeluarkan hal-hal yang negatif, misalkan emosi negatif ya belajar untuk melampiaskan. Bisa nulis mungkin ya. Nulis dimana, diary Bu? Misalkan. Masih musim ya Bu nulis diary? Zaman saya SD kali ya. Bisa kayaknya, masih bisa tuh. Kalau nulis kan kita memang melampiaskan, mengeluarkan emosi negatif atau positif pun bisa kita keluarin. Terus kayaknya kurangin deh medsos. Medsos, wah Ibu, kenapa medsos dikurangin tuh? Ya itu yang tadi saya bilang, kita jadi banyak lihat orang piknik ke sana sirik, lihat orang makan ini, kok aku enggak ya. Nah kayak gitu-gitu kan juga sebetulnya nggak baik ya, karena itu saya bilang setiap orang tuh ada baik ada buruknya. Nah, mungkin dia share cuma yang baik-baik aja, yang jeleknya nggak dia share, tapi kan ke kita jadi ngefek gitu. Iya. Jadi mending udah deh, kurangin deh gitu loh. Gak bagus juga dah kalau kita lagi berantem terus bikin status di medsos, kan gak bagus juga sebetulnya. Iya gitu. sih. Jadi ya tulis aja di diary, nggak usah dipublik ke orang. Lanjut lagi nih Bu, kan tadi jangan main medsos, jangan terlalu berlebihan juga ya. Iya, kelola yang negatif-negatif itu, jangan dipendem. Dianggap tidak apa-apa karena suatu saat akan meledak. Iya sih. Nah, ya bagi rawan nih di usianya teman-teman Pentasian ya, anak-anak remaja itu kan, anak remaja itu kan kadang kalau misalkan ada sesuatu yang enggak berkenan gitu kan, kadang ya pilihannya dua, antara dipendem atau kedua jadinya dikeluapkan tapi secara berlebihan gitu kan, kalau anak remaja gitu ya. Curhat kali enak ya. Iya, tapi ya curhat sama siapa dulu, Miss? Sama orang tua dulu dong. Ya, gitu. Orang tua, kalau enggak yang lebih dewasa dari kita lah ya. Dan yang bisa dipercaya. Nah, betul. Jangan nanti kita curhat ke sini, tiba-tiba orang Jakarta tahu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada masalah atau misalkan ingin meluapkan emosi negatifmu, ya silakan luapkan, tapi ingat ada caranya, ada etikanya juga. Nah, kemudian kita juga ya harus bisa ngampunin diri sendiri. Betul, itu paling sulit loh. Susah ya? Susah sekali. Harus mampu berdamai dengan diri kita sendiri, teman-teman Pentasian. Nah, jangan-jangan toxic, entah itu toxic relationship atau toxic positivity yang lagi kita obrolin ini nih, itu tuh mulanya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri ya. Terkadang mungkin ada luka batin yang belum kita selesaikan, belum kita berdamai dengan diri sendiri. Terkadang secara tidak langsung itu tuh akan kebawa, karena itu di alam bawah sadar kita. Betul nggak sih Bu Ari? Betul. Tapi memang kalau misalkan ngomongin memaafkan diri sendiri itu memang susah, Miss Ren. Sangat, Bu. Ya, tapi beda ya, mengampuni dan melupakan itu beda. Kalau kata pendeta di tempat saya itu, kalau kita sudah mengampuni, walaupun luka itu dikorek-korek, itu udah nggak sakit. Jadi kita nggak akan lupa. Jangan lupa lah, masa lalu nggak boleh dilupakan, yang jelek-jelek nggak boleh dilupakan. Itu kan bisa jadi bahan kita untuk sharing nanti gitu kan, untuk pelajaran.
Cuman begitu luka itu dikorek lagi itu udah nggak sakit lagi. Oh, itu kalau mengampuni. Mengampuni diri sendiri termasuk ya. Kalau misalkan pas yang jelek dari kita dikorek-korek orang, kita udah nggak ngerasa sakit. Tapi kita nggak akan lupa. Beda kalau sama ngelupain. Kalau dikorek masih sakit gitu. Kalau melupakan ya nggak ingat apa yang dikorek. Emang di sini pernah luka ya, udah nggak ingat. Kalau misalkan mengampuni dikorek, tahu ini bekas luka tapi nggak sakit gitu. Kalau melupakan emang ini bekas luka ya gitu, kan beda. Kita seolah-olah nggak tahu pernah sakit hati atau pernah down, pernah ngerasa kecewa sama orang, kita nggak tahu gitu. Kalau menurut saya ya sama. Itu baik lagi ke teman-teman pentasian ya. Nah, jadi si toxic positivity ini sebetulnya apa ya, Bu Ari ya? Sebetulnya hal positif tuh bagus, teman-teman pentasian. Kita mau ngasih tahu hal-hal positif, kita ngasih energi, semangat, motivasi tuh baik banget. Cuman ya kita lihat lagi apakah apa yang kita berikan itu sesuai tidak dengan pendengar kita, apakah sesuai sama teman atau orang yang lagi curhat sama kita. Karena jangan-jangan apa yang kita ucapkan, niat kita baik, ngasih motivasi, ternyata diterimanya berbeda, malah menyakiti hati orang itu yang lagi curhat sama kita misalkan. Dan kalaupun kita lagi down ya nggak usah sok-sok pura-pura tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dilampiasin aja. Memang lagi down kok, emang lagi marah kok, emang lagi kecewa kok, emang lagi sedih kok, lampiasin aja. Tidak perlu berpura-pura bahagia, karena pura-pura bahagia itu melelahkan. Melelahkan sekali pentasian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pentasian nih mungkin ya ingin lebih tahu lagi nih apa sih toxic positivity, misalkan secara sudut pandang psikologi seperti apa, mungkin teman-teman bisa baca lagi artikelnya gitu. Banyak banget artikel yang ngebahas tentang toxic positivity. Memang mungkin jarang didengar ya toxic positivity, kita lebih sering dengarnya toxic relationship gitu. Saya aja baru denger ini karena kita mau bahas ini. Ya sama sih ya, karena sedikit menggeliti gitu. Oh ternyata terlalu positif pun tidak baik ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. So pentasians mungkin cuman bisa segini yang bisa Nita sama Bu Ari sharingan nih. Kita ngobrol-ngobrol santai sih tentang toxic positivity di sudut pandang kita ya. Mudah-mudahan sih teman-teman pentasians di rumah yang mendengarkan maupun yang menonton bisa lebih menggali kembali informasi ini. Jadi jangan apapun yang kita sampaikan dipercaya 100% ya Bu Ari. Yang bagusnya diambil lah ya. Tapi kalau yang nggak baik, nggak cocok ya nggak usah gitu. Teman-teman bisa cari artikelnya lebih lagi, bisa mungkin sharing sama orang tua atau mungkin ada seseorang mungkin yang lebih mengetahui dan mengenal tentang toxic positivity ini ya Bu Ari ya. Betul, cari yang ahli lah ya. Yang ahli ya. Kalau misalkan teman-teman tanya ke kita kita nanti kalau menjelaskan di sisi sudut pandang psikologi nanti kitanya salah ya. Bukan ahli. Iya, bukan ahli. Gitu. Kita berdua bukan ahli ya. Jadi kita lebih ke arah sharing, lebih ke arah cerita mungkin dari pengalaman kita. Jangan-jangan ternyata selama ini ada nih beberapa hal yang membuat saya udah ke arah toxic positivity. Begitu sih. Tapi kalau misalkan kita ketemu orang yang seperti itu, ingat, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Ya, ditemenin, dikasih tahu pelan-pelan. Betul. Terutama kalau misalkan buat orang-orang yang teman-teman mungkin lihat mendem terus emosinya. Kasih tahu lah pelan-pelan. Gitu ya. So, mungkin cukup kali ya? Cukup atau mau masih bercuap-cuap Bu Ari atau mau nyanyi? Tadi sebelum take saya sudah bernyanyi. Oh, sudah bernyanyi ya. Mau tahu kan suaranya Bu Ari seperti apa? Hubungi Miss Karin. Hubungi Miss Karin atau mungkin hubungi Miss Ari kok teman-teman yang ke sekolah gitu kan, ke perpustakaan Bu, nyanyi bersama yuk misalkan. Oke deh. Mungkin terima kasih nih Pentasian atas waktunya, atas perhatiannya Bu Ari ya mendengarkan sharing kita, cuap-cuap kita gitu ya tentang toxic positivity ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan, apa yang kita obrolkan di malam hari ini ya bermanfaat lah ya. Ya, ada manfaatnya lah ya buat kita semua. Mungkin buat nambah pengetahuan baru nih, wawasan baru nih, ternyata ada loh positif yang jadi kurang baik. Gitu sih. Oke. Saya Miss Nita. Saya Ibu Ari. Kita ucapkan terima kasih semuanya. Dadah. Sehat selalu, Tuhan berkati. Iya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Sarange. Bye bye.